Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, silakan siapa ketua kelasnya? Anggi, boleh? Baik, siap berat. Tempat duduk. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, bagaimana kabarnya pada hari ini? Baik, Pak. Keren, Pak. Keren, Pak. Ya, mohon maaf ya, ini saya rada sedikit kurang fit ya, karena memang hari-hari ini cuacanya begitu luar biasa ekstrim, hujan. Jadi untuk hati-hati untuk teman-teman sekalian juga, banyak hujan, licin, ada lubang banyak kali ya. Kayak kemarin saya juga termasuk yang mencoba lubangnya itu, terlempar saya kemarin itu dari malam ya, lumayan sakit ya. Jadi untuk teman-teman hati-hati ya, tidak terpelosok. Ini hari ini kita akan masuk pelajaran gambar ya, gambar. Namun sebelumnya mungkin saya pengen saya gini Bu, gambar ada 9 gambar, ada sebuah peradaban ini adalah suatu yang maju. Ada yang saya sebutkan ini berapa saja, mungkin siapa Asdina bisa tahu pada ini yang kamu tahu atau siapa enggak ada? Jadi yang namanya peradaban itu adalah suatu yang beradab ya. Ketika kita bicara mengenai peradaban adalah suatu yang maju, di mana di zaman dulu itu ada suatu negeri-negeri yang maju karena peradaban maju ya. Artinya apa? Jika kita lihat dari kata-katanya peradaban, adab ya. Artinya ketika kita ingin maju, maka rakyatnya pun harus beradab. Ketika rakyat tidak beradab, maka tidak mungkin jadi namanya peradaban. Jadi kalau kita pengen negara kita maju, ya kalian semua juga harus beradab, punya adab, sehingga negeri kita akan maju. Tidak akan mungkin ada negeri yang maju karena isinya cuma preman-preman, maka tidak akan disebut dengan peradaban. Gitu ya, untuk awal-awal mungkin ya. Untuk mengawali satu kata motivasi, ada yang bisa memberikan kata-kata motivasi? Mbak It, mungkin Mbak It ini bisa ngasih kata-kata motivasi hari ini? Apa ya Pak? Oke, jadi begini Pak, saya pernah baca di sebuah buku gitu ya. Kalau kita lagi belajar itu ibarat seperti kita sedang mengambil air di sungai dengan keranjang Pak. Jadi ketika kita mengambil air di sungai dengan keranjang, kemudian kita bawa naik, kita bawa pulang, mungkin ketika sampai rumah tidak ada air yang bisa kita bawa. Tapi ketika kita mengulang-ulangnya terus-menerus, maka perlu kita perhatikan bahwasanya pasti keranjang yang kita gunakan untuk mengambil air itu lama-lama akan berubah jadi bersih, Pak. Jadi dalam menuntut ilmu itu jangan hanya selalu memandang apa yang kita dapat, tapi proses yang kita lakukan itu akan merubah diri kita menjadi orang yang baik, Pak. Mantap ya. Pada ini ya, walaupun di jam terakhir kita semangat ya. Kemudian ini karena kita gambar ya, mulai saja dari awal ya. Hari ini kita akan mempelajari mengenai proyeksi ortogonal ya. Jadi dalam modul 6 ini ya yang sudah kita share ya. Sebelumnya sudah pada download semuanya ya. Tadi sudah pada kan di Google Form yang sudah saya share itu ada apa ini silakan kalian baca karena mungkin materinya nggak mungkin saya sampaikan semua karena sangat banyak, bisa baca di rumah. Hari ini kita belajar sedikit saja ya. Lanjut ya. Tujuan pada materi ini adalah harapannya agar siswa itu bisa mengidentifikasikan gambar teknik sesuai kebutuhan dengan benar.
pada materi pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai proyeksi ortogonal. Sebelumnya kemarin kita sudah membahas garis gambar dan etiket dan peran gambar. Untuk hari ini bagaimana? Pada yang bawa buku gambar semua? Apa ada yang nggak bawa? Bapak. Harus bawa ya, karena kita akan coba sebelum kita masuk ke materi proyeksi, kita ulang kembali mengenai materi sebelumnya. Siapa ya? Adik. Coba sebutkan peralatan gambar seperti Peralatan gambar, Pak. Ya. Ada penggaris, ada proyeksi, Pak. Ortogonal. peralatan Itu, Pak. alat gambar, Alat-alat gambar. Saya belum tahu, Pak. Pensil, Pak. Main mana niatnya nih? Ya, berangkat ya? Iya, Pak, kemarin, Pak. Rapido, Pak. Rapido, benar. Oke, kita sudah menggarap ya garis-garis gambar kemarin yang sudah saya nilai yang mengenai garis gambar, dan ada yang belum kumpulkan ya. Ini yang belum kumpulkan tolong mohon dikumpulkan ya, karena kalau nggak dikumpulkan nanti nggak ada nilainya ini. Ya, lanjut ya. Sebelum kita masuk ya, kita tentang proyeksi. Ketika kalian mendengar kata proyek, apa sih yang terlintas? Bangunan, Pak. Bangun rumah itu. Pekerjaan, proyek, Pak. Pekerjaan. Bangunan, apalagi? Ada yang punya pandangan lain? Ya itu semua benar ya, itu semua benar. Artinya memang proyek itu bisa bangunan, bisa pekerjaan. Ya. Namun dalam hal ini kita adalah mengenai proyek sesuatu pandangan. Ya. Makanya disebut dengan namanya proyeksi. Ya. Nah ini ya proyeksi pengertiannya. Coba Bakti baca, coba bisa tolong bacakan Bakti. Iya, Bapak. Gambar proyeksi adalah gambar bayangan, imajiner, atau konstruksi suatu benda yang mana dapat kita ketahui tentang kejelasan suatu objek secara matematik. Merupakan dasar gambar teknik untuk menyatakan bentuk dan ukuran suatu objek atau benda. Terus fungsinya untuk mendapatkan ukuran garis yang sebenarnya, untuk membuat bentuk yang sebenarnya, untuk membuat gambar kerja. Sudah, Pak? Ya, tadi yang namanya proyeksi itu ya. Udah paham? Mudeng apa mubeng? Mubeng, Pak. Mubeng, Pak. Kita lanjut ya, biar ini tambah mubeng. Ya. Jadi proyeksi itu ada suatu pandangan ya, pandangan di mana kita melihat suatu gambar dari beberapa sisi ya. Umumnya itu ada 3, tampak atas ya, atas nih ya, terus tampak depan dan samping ya. Jadi seperti yang lihat gambar ya, ada tampak atas, tampak depan ya, ini katakan depan ya. Terus ada tampak samping ya. Lanjut ya. Coba Adi bacakan coba nih. Adi Sukma coba dibacakan semua. Ya, gambar proyeksi dibedakan menjadi 2 kelompok. 1, proyeksi sentral, yaitu teknik perspektif, yaitu benda diproyeksikan dengan mempergunakan garis-garis yang berpusat pada suatu titik. Proyeksi ortogonal, gambar proyeksi suatu benda mempergunakan garis-garis sejajar dan tegak lurus. Ya itu ya. Jadi proyeksi itu ada 2 ya. Ada proyeksi sentral sama ortogonal. Kalau sentral itu lebih ke gambar 3 dimensi ya. Kalau ortogonal itu ke 2 dimensinya. Seperti yang tadi ini ya, yang sentral seperti ini nih. Nah, ini kalau yang ortogonal yang ini ya. Nanti kita akan pelajari ini ya. Untuk melihat ini kita masuk ke ini ya, ke proyeksi ortogonal. Coba siapa ya? Adik Satya coba bacakan ini tolong. Oke, siap Pak. Yang pertama ada metode gambar teknik dengan menggambar berbagai sisi. Kemudian
Itu artinya proyeksi ortogonal sama dengan gambar proyekti atau sama dengan gambar tampak. Oke, teori gambar proyeksi secara garis besar ada dua, yaitu proyeksi Eropa dan proyeksi Amerika. Nah, betul ya. Jadi kalau masih belum mudeng ya, ini maksudnya ini adalah ketika kita menggambar proyeksi ortogonal itu kita menggambar dilihat dari sisinya ya, dari sisi atas, dari sisi depan, sisi samping, mungkin bisa bagian belakang atau bagian bawah ya. Itu secara garis besar itu ada dua, proyeksi Eropa atau kuadran 1 dan proyeksi Amerika atau kuadran 3 ya. Lanjut ya. Nah, nih seperti yang main kita kan sudah mempelajari etiket ya, etiket dan juga garis. Seperti yang LKPD kemarin kan kita sudah buat itu ya, ada etiketnya, ada garis tepinya. Namun kan belum kita buat proyeksinya ya, ada proyeksi Amerika masih kosong ini ya. Jadi kemarin yang menggarap ya kan gimana ini ya. Bentar. Bismillah dulu, Pak. Ini cara nilainya gimana nih? Ada yang tahu nih? Pointer. Nah, ya. Kalau kemarin kan kita buat LKPD seperti ini ya, yang kemarin kan sudah kumpulkan itu kan belum ada proyeksinya ini, masih kosong nih di sini ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke yang menggunakan proyeksi ya. Ada proyeksi Amerika dan proyeksi Eropa. Sebelum kita masuk ke arah sini, agar lebih jelasnya kita nonton video dulu ya, nggak apa-apa ya. Ini sebagai tampak depan objek, maka bidang ini akan menjadi tampak kanannya. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa kata kunci dari proyeksi Amerika adalah sesuai. Maka, jika kita ingin memproyeksikan bidang tampak kanan objek, peletakannya pun harus di kanan. Begitupun dengan tampak atas yang harus diletakkan di atas, tampak kiri yang harus diletakkan di kiri, dan tampak lainnya. Sedangkan, untuk proyeksi Eropa, seperti yang saya sampaikan juga sebelumnya, bahwa kata kunci dari proyeksi Eropa adalah berlawanan. Maka, jika kita ingin memproyeksikan bidang tampak kanan objek, peletakan bidang tersebut harus diletakkan di posisi yang berlawanan, yaitu di kiri. Begitupun dengan tampak atas yang harus diletakkan di bawah, tampak kiri yang harus diletakkan di kanan, dan tampak lainnya. Setelah mengetahui perbedaan dari kedua jenis proyeksi tersebut, yang perlu kita ketahui lagi adalah bagaimana cara mengingatnya. Nah, ya, bagaimana cara mengingatnya ya? Sekilas ini kan sama ya, ada bundernya, ada trapesium nih. Bedanya di sini ya, kalau misalnya Amerika itu lingkarannya di kiri ya, kalau proyeksi Eropa lingkaran di kanan. Nanti ini ditaruh di bagian etiket sebelah sini ya, dan sini. Terus pengaplikasinya bagaimana? Ya kita masuk ya ke bagian. Nah sebelumnya mungkin tebak dulu ya, biar mungkin yang sudah baca buku, sudah baca modul, coba tebak-tebakan nih. Ini gambar kira-kira proyeksi apa ini? Siapa yang tahu coba? Isometrik, Pak. Bukan, maksudnya ada dua nih, Amerika atau Eropa. Amerika, Pak. Aduh, salah ya, Pak. Ada yang punya jawaban lain? Eropa, Pak. Eropa. Amerika, coba salah satu ya. Kita kunci yang mana? Yang terakhir aja, yang Eropa ya. Kita kunci ya. Ini setelah pembahasan kita bahas lagi apakah benar jawabannya Eropa atau bukan ya. Langsung aja ke materi berikutnya ya. Lihat proyeksi Eropa ya. Proyeksi Eropa itu ketika kita melihat suatu bidang itu kita lihat dari sekitar dari dalam ya. Jadi kalau ada kotak ya kita menggambarnya itu melihat dari bidang dalamnya ya, dalamnya. Artinya ketika kita membuat kalau ada suatu bidang kan kita lihat sisinya ya, sisi samping, atas, dan bawah. Nah, kalau orang-orang Eropa itu melihat pandangannya itu dari
ketika orang tuh melihat dari dalam kotakan itu. Urutannya adalah pengamat, objek, dan bidang proyeksi. Nah, ini ya. Jadi ketika ada gambar ini ya, ini ada tampak depan, tampak atas, tampak samping. Jadi kalau orang Eropa itu, proyeksi Eropa itu melihatnya seperti ini. Ketika melihat daerah samping, itu sampingnya dari arah dalam. Ya. Jadi mereka seperti ada di dalam sini, melihat ada sebuah sisi ditaruh di sini. Ya. Kemudian sisi depannya ditaruh di bagian sini. Ya. Dan sisi atasnya ditaruh di bagian bawah. Itu pandangan orang Eropa atau menggunakan proyeksi Eropa. Kemudian, nah ini contohnya nih ya. Jadi ini suatu gambar dibuat satu kotakan. Nah, ini ya. Kemudian contoh lagi yang lebih gampang ini ya. Seperti ini ya. Ada suatu gambar isometrisnya. Kemudian dari sisi depannya nih, terus sisi kanan ya. Kemudian atasnya di bawah. Nah, ini pada ngantuk ya, ini ya. Pada ngantuk ya. Sudah siang, Pak. Pulang, Pak. Pulang boleh tidak, Pak? Jangan pulang dulu ya, nanti ini pelajarannya nggak masuk nih. Coba Pak. kita dulu lah, biar nggak ngantuk nih. Coba masing-masing nulis di kertas coba ya. Tulis jika siapa ya, misal jika Adi adalah siapa, maka akan apa? Coba ditulis ya. Sudah tulis? Siap, Pak. Sudah, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Sudah? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Mulai dari saya saja ya. Jika saya adalah pilot, coba Adi sebutkan maka apa? Maka saya akan terbang. Nah, yang di kertasmu itu apa itu? Kertasmu itu apa? Ya, ulangi ya. Pak. Nah, sekarang coba Adi katakan jika Adi adalah apa? Lempar ke siapa coba? Oke. Jika saya adalah roti, maka nama Anda adalah saya lempar ke Anggri. Siap. Saya smooth. Waduh. Ya gitu ya. Lanjut ya, udah nggak ngantuk kan ya? Kita lanjut ke proyeksi Amerika. Ya. Coba dibacakan, coba bacakan ini. Proyeksi Amerika yang pertama, objek benda digambar seolah-olah berada luar suatu kubus. Mempergunakan 6 bidang proyeksi, benda dipandang dari 6 proyeksi, 6 sisi. Bidang gambar atau proyeksi diletakkan di antara mata dan benda yang digambar. Di bidang gambar sama dengan bening. Urutan pengamatan, pengamat, bidang, proyeksi, dan objek. Itu, Pak. Ya, kalau tadi Eropa itu kita melihatnya seolah-olah kita melihat kubus ini dari arah dalam. Kalau Amerika itu kita lihatnya dari arah luar ya, dari luar sini ya. Kita lihat ilustrasinya ya. Berikutnya coba bacakan coba ini. Ada akun? Ada, Pak. Coba bacakan coba ini. Proyeksi Amerika biasanya sering disebut proyeksi sudut ketiga. Dan juga ada yang menyebutnya proyeksi kuadran 3. Yang selanjutnya, proyeksi Amerika merupakan proyeksi yang letak bidangnya sama dengan arah pandangnya. Kemudian keuntungan proyeksi Amerika, 1. Dari gambar bentuk benda dapat langsung dibayangkan. Dengan pandangan depan sebagai patokan dan bendanya muncul seperti aslinya. Gambarnya mudah dibaca karena hubungan antara gambar yang satu dengan yang lain dekat. Ya, itu ya tadi ya. Kita lihat ilustrasinya ya. Jadi kalau Amerika itu ada pandangan depan, ya, pandangan atas, ya, pandangan kiri, kanan dan bawah.
namun secara umum kita pakai yang 3 saja ya, yang pandangan depan, atas, dan pandangan samping. Ya. Jadi yang membedakan antara, nah ini ya, ketika tadi yang kalau Eropa itu pandangannya dari arah luar, ya ini dari arah, mohon maaf ya, kalau yang tadi yang Eropa itu dari arah dalam, kita lihatnya, kalau Amerika itu kita lihat dari arah luar. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau Eropa tadi, ininya tadi di sebelah sini ya, dan yang depan tuh di sebelah sini. Sebenarnya sama ya, sama, cuma beda posisi saja, arah pandangnya saja antara Eropa dan Amerika. Jadi nanti, nah ini perbedaannya nih ya. Kita lupakan dulu yang ini ya, ini tidak bisa dibaca dulu ya. Nah, kalau Eropa itu pandangan depannya di sini ya, sama depan sini. Bedanya adalah ketika mukanya ini. Kalau Eropa di mukanya di bagian bawah, kalau Amerika mukanya bagian atas. Dan bagian sampingnya itu yang Eropa di bagian kanan. Kalau yang ya, kalau Eropa itu melihatnya samping kiri ya, tapi kalau yang Amerika melihatnya samping kanan ya. Seperti itu ya. Ada sampai sini ada yang mau bertanya? Sudah undang semua ya? Nanti ketika Pulang, Pak. Sudah waktunya pulang, jamnya ini. ya masih lama ini, waktunya masih lama. Pak, orang Asia nggak melihat, Pak. Itu kan cuma Eropa sama Amerika, Pak. Gimana? Orang Asia nggak melihat, Pak. Karena emang penggunaan gambar ini ya, itu teorinya dari sana ya, dari Eropa. Karena emang industri itu awal itu dari Eropa, sehingga kita yang Asia itu mengikuti mereka ya, mengikuti mereka. Nah, ini Amerika tuh kadang mereka punya pandangan sendiri. Jadi awal-awal tuh menggunakan proyeksi ini yang diperbarui dengan oleh orang Amerika. Begitu ya. Jadi jelasnya seperti itu. Terus selanjutnya ya, kita buat project ya, seperti yang kemarin yang sekarang kita menggunakan yang proyeksi. Silakan yang gambarnya dikeluarkan, alat gambar dikeluarkan, pensil, penggaris, ketip ya, atau penghapus. Silakan menggambar ya. Yang sudah membuka KPD-nya bisa dicek di masing-masing HP, silakan dibuka ya. Dalam gambar ini kita akan waktu yang digunakan sekitar 2 pertemuan ya, dari hari ini sampai pertemuan besok ya. Silakan digambar dulu. Selesai, kalau nggak selesai dilanjutkan minggu depan ya. Ya mungkin waktunya kita sudah habis ya. Jadi sebelum akhir hari ini, ada yang bisa menyimpulkan pada sore hari ini mengenai pembelajaran pada hari ini? Silakan. Saya, Pak. Boleh. Kalau proyeksi Eropa itu melihat dari dalam objek bendanya, Pak. Kalau Amerika melihat dari luar, Pak, objek benda tersebut, Pak. Ya benar ya. Ada lagi yang lain? Untuk terakhir kita kembali ke sini ya. Jadi jawabannya tadi yang awal benar ya, tadi Eropa ya. Jadi ini adalah gambar Eropa ya. Mungkin sekian untuk minggu depan, tolong dikumpulkan tugasnya karena minggu depan sudah mulai ulangan harian. Yang tugasnya belum selesai tidak boleh ikut ujian ya. So dari saya mohon maaf, silakan dipimpin berdoa. Mungkin wakil kelasnya siapa? Arif coba pimpin berdoa untuk selesai. Siap, Pak. Untuk mengakhiri kegiatan hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Cukup? Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak. Oke, silakan. KD-nya Pak, coba kasih tunjuk Pak. Pakainya kurikulum Merdeka Pak, adanya elemen Pak. Ya, sepertinya kurikulum ini kan untuk kelas 10 ya Pak ya? Iya Pak, kelas 10. Elemennya ini Pak, peserta didik mampu menggambarkan. Ya.
mampu menggambar Pak, bukan membedakan ya. Untuk tujuannya saya ambil satu Pak yang tadi. Tujuannya peserta didik dapat mengidentifikasi sesuai kebutuhan dengan benar. Nah, ini udah C1 lah nih Pak ya. Tapi udah juga kegiatan sintesis dan analisis di situ Pak. Ya udah bisa juga Bapak tarik ini walaupun sederhana kalau di teknik, tapi ini bisa Bapak lepaskan salah sedikit-sedikit ke hot ya Pak ya. Kalau di taksonomi belum itu yang saya lihat itu yang identifikasi ini Pak. Mengidentifikasi yang C4 nih Pak. Oh cepat, udah tinggi juga itu Pak. Iya Pak. Karena lebih pada seperti menganalisis gambar terus diproyeksikan digambarkan ke seperti kayak tadi kan EKPD-nya itu dari gambar 7 itu dibuat ke gambar dua dimensi ya. Menggunakan proyeksi Amerika atau Eropa Pak. Kalau apanya Pak, evaluasi bisa Bapak tampil sebentar. Evaluasi Pak. Ya. Evaluasi kisi-kisi. Ini Pak, ulang. Oh essay Bapak buat ya? Essay Pak. Jadi ada LKPD yang proyek tadi yang untuk menggambar, terus ada ulangan hariannya Pak. Tapi ini masih dasar sekali Pak ya tentang garis gambar ya kan Pak, simbol ya kan? Iya Pak, benar Pak. Karena yang untuk hostnya itu udah masuk ke LKPD yang mengidentifikasinya ke mereka menggambar dari bentuk 3 dimensi ke 2 dimensi kan masuknya cukup hot juga itu Pak. Oh iya. Paling tidak dia udah tahu dia mengidentifikasi mana dia apa Eropa sama Amerika ya kan Pak? Benar Pak. Kalau yang Bapak lihat ini kan ada Bapak buat 12 soal kan? Betul Pak. Yang paling tinggi nih Pak kalau kita kita bawa ke taksonomi belum. Soal nomor berapa lah Pak yang paling tinggi di sini apa ya? Yang lebih yang mengarah kalau sampai di taksonomi belum sampai C6 dia. Kalau di sini mungkin paling tinggi C3 Pak yang jelaskan itu Pak. Oh iya jelaskan ya. Oh enggak menggambar Bapak suruh. Kalau di C3 menggambar langsung aplikasi enggak. Langsung ke job sih. Oh gitu Pak. Kan karena di LKPD sudah jadi yang pas ulang hariannya kita coba isi Pak gitu Pak. Oh ini ulang harian ya Pak ya. Yang gambar sudah di LKPD-nya tadi. Jadi untuk isi saya kira kalau menggambar lagi jadi LKPD-nya seperti kayak enggak berguna gitu Pak. Enggak berguna ya, betul. Bagaimana kalau sekalian dari LKPD Bapak buat apa? Kegiatan evaluasi. Lalu apa? Terlalu sederhana gitu. Dari LKPD itu juga Bapak ambil evaluasinya, bisa nggak? Ada Pak nih. Ini LKPD-nya. Ini Pak LKPD-nya. Yang dua, yang satu yang ini Pak. Dan rubriknya yang ini rubrik penilaiannya. Ini betul-betul dasar sekali Mas Pak ya. Ya Pak. Kok nggak enak itu bahasanya Pak? Yang aspek yang kiri Bapak lihat. Proses pembuatan proyek gambar. Saya sebelahnya Pak baca. Gimana Pak? Bapak baca yang sebelah kanan sedikit yang sini. Yang ini Pak. Ya. Peserta didik tidak mampu menggunakan alat gambar, belum kompeten. Batu kompeten peserta didik mampu menggunakan alat gambar. Kompeten itu peserta didik mampu menggunakan alat gambar dan menggambar sesuai proyek yang diberikan. Sangat kompeten peserta didik mampu menggunakan alat gambar dan menggambar sesuai proyek yang diberikan serta dapat yang dibuat. Skornya berapa Pak? Kalau dia cukup mampu, skornya 61 sampai 79. Kalau dia
tidak mampu, skornya Skornya 60, Pak. 60 ke bawah kan? Ya, Pak. Soalnya kan karena ya mungkin ini boleh Pak masukkan Pak, kalau ini menurut saya sih Pak, menurut saya Pak, karena memang gambar itu kan lebih pada subjektif ya Pak. Kak. Iya. Mungkin ada yang kecoret atau bagaimana itu kan subjektif dari guru lah. Makanya baiknya saya kasih rentang Pak. Tapi mungkin kalau misalnya tidak boleh kan ini saya ganti Pak ini Pak. Nggak, barangkali memang kayak gitu rubriknya ya kan Pak Anggi, ada juga yang begini. Kalau kami, ya ini saya sampaikan, kalau kami menilai memang ada begini, kalau kami menilai kerjaan Bapak, ada tidaknya, iya. Ya Pak, jadi kayak kemarin kan katanya Pak Gidir kan itu perlu namanya apa, ada indikator yang pasti ya Pak ya. Cuma kalau gambar kan kita melihatnya juga mungkin kecoret sedikit lah kita, waduh ini kecoret sedikit nih bagaimana nih ya kan. Nah itu jadi subjektifnya kita sebagai guru untuk memberikan nilai, Pak. Nggak, maksud saya gini Pak, mengarahkan ke pembelajaran apa Pak? Pembelajaran dengan tingkat HOTS gitu. Nah, kira-kira apa lah, mana lah soal yang bisa Bapak buat? Iya Pak. Bisa lanjut mungkin ke Pak Safnil, Pak. Oke Pak Eri Amri. Oh masih satu lagi? Oh Pak Samnil, Pak Samnil kasih komentar ya Pak, silakan Pak. Ya sebentar Pak Samli. Oh kalau saya melihat medianya sudah oke, udah gokil medianya. Cuman ada sedikit ya penyampaian kepada siswa tadi. Kebetulan siswa kita kan kelas 10. Kalau bisa cari yang simpelnya aja. Misalnya proyeksi Amerika berbentuk L. Kalau proyeksi Amerika L terbalik, depannya harus di sini, L-nya di sini. Mungkin saya pikir yang seperti itu lebih apa ya. Jadi kalau kita yang sudah apa pandangan dari masuk dari dalam dari sini mungkin agak membingungkan juga dari siswa tadi. Jadi tingkat kemampuan siswa kita harus kita pahami juga. Kenapa? Karena mereka merupakan hal yang baru bagi mereka yang seperti itu. Jadi yang kita lihat tadi ya dari punya Bapak tadi penyampaian medianya saya lihat udah oke banget itu. Cuman yang apa tadi kalau proyeksi Amerika itu seperti apa? Depannya di bawah, kalau proyeksi Eropa depannya di atas, kemudian ke kanan, ke bawah gitu aja mungkin yang lebih simpelnya. Artinya jurus-jurus jitunya yang disampaikan sehingga nanti lama-kelamaan anak-anak tadi semakin sulit media yang kita sampaikan, mereka akan semakin gampang untuk menjabarkan proyeksinya. Kemudian saya melihat di sini Pak, belum kompeten, cukup kompeten ini untuk nilai apa nih Pak? Kenapa? Ini ada 0 sampai 60 belum kompeten, 61 sampai 9 cukup kompeten. Itu apakah di Kurmer itu masih ada kompeten belum kompeten kayak gitu dia? Gimana gambarnya Pak? Kalau yang saya tahu ya Pak, yang saya pahami ini untuk indikator penilaian tetap ada Pak. Ya indikator penilaiannya ada kompeten itu ya. Karena apakah nggak bisa dikaitkan dengan belum berkembang, mulai berkembang sesuai harapan, sangat berkembang gitu dia kan nilainya. Kan nilainya kan nilai bulat dia. Ya nilai siswa itu nilai bulat. Batas KKM pun tidak ada di situ KKM nggak ada kalau saya melihat ya. Mungkin bisa dilihat nanti referensi mungkin karena referensi saya masih kurang ya. Mungkin itu yang perlu diapakan Pak Khairul ya. Jadi sama saya tadi itu aja. Buatlah penyampaian kalau medianya saya sudah yakin banget oke banget itu media yang Bapak sampaikan. Kemudian penyampaian supaya bagaimana masuk rasa kepada siswa tadi dia cepat memahaminya. Mungkin kita ambil semacam metode-metode bisa dia mengerti. Itu aja. Ya mungkin dari saya gitu aja Pak Khairul. Terima kasih. Satu dan Pak Said nanti saya akan revisi lagi yang mungkin bagian redaksinya ya Pak ya, redaksinya kalau misalnya ada yang kurang baik lah saya akan revisi lagi. Terima kasih. Oke Pak, terima kasih. Jadi sudah selesai Pak Anggi ya, udah jam 11 memang. Satu lagi Pak, Pak Adi Sukma belum Pak, tadi terlempar Pak. Kita buat ini.